Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Berjumpa lagi di my channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya lancar dan tetap semangat. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 1962 untuk mengkampanyekan gerakan lingkungan yang ditulis oleh penulis bernama Rachel Carson yang berjudul Silent Spring. Sebelum lanjut, bagi kalian yang penasaran dengan video ini, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol like. Dan buat kalian yang belum subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Oke, lanjut ke pembahasan. Silent Spring. Silent Spring adalah sebuah buku yang ditulis oleh Rachel Carson dan diterbitkan oleh Houghton Mifflin pada tanggal 27 September 1962. Buku Silent Spring ini diterbitkan untuk mengkampanyekan gerakan lingkungan, tidak hanya menggugah kesadaran masyarakat Amerika tentang kontribusi pestisida terhadap hancurnya ekosistem seperti matinya flora fauna, termasuk terganggunya kesehatan manusia. Buku ini juga mendorong perubahan sikap dan sekaligus memotivasi mereka untuk melakukan aksi konkret, meminta pemerintahnya melakukan tindakan drastis, menghentikan penggunaan pestisida sebagai cara pembasmian sampah. Buku ini mendokumentasikan efek merugikan pestisida terhadap lingkungan. Berikut merupakan cover buku dari Silent Spring. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah Silent Spring. Silent Spring adalah sebuah judul buku yang diterbitkan oleh seorang penulis bernama Louis Rachel Carson di Amerika Serikat pada tahun 1962. Terbitnya buku tersebut dikarenakan adanya dampak dari pemakaian pestisida kimia jenis DDT atau dichlorodiphényl trichloroethane secara terus-menerus dan berlebihan oleh manusia. Paul Hermann Müller, kimiawan asal Swiss. Paul Hermann Müller menciptakan pestisida kimia jenis DDT, pestisida sintesis terkuat yang diciptakannya pada tahun 1939 dengan tujuan membasmi nyamuk malaria pada Perang Dunia Kedua. Namun, pada saat dipublikasikan pada tahun 1945, pestisida kimia DDT juga digunakan pada sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian pangan, meliputi komoditi, padi, palawija, dan hortikultura, yang mulai menjadi bencana ekologi karena perubahan ekosistem makhluk hidup di dalamnya. Biological Magnification DDT pada rantai makanan. Pada tahun 1958, Rachel Carson melakukan sebuah penelitian tentang kematian ratusan ribu burung di daerah Cape Cod, Massachusetts, Amerika Serikat yang diakibatkan oleh penyemprotan pestisida jenis DDT. Rachel menemukan bahwa DDT masuk melalui rantai makanan yang menyebabkan unggas mati, ikan, dan katak di sungai terserang penyakit berbahaya, kerusakan hati, pusat sistem saraf manusia, dan kelainan genetik. Richard Nixon. Buku Silent Spring adalah buku yang memicu gerakan lingkungan Amerika Serikat dengan menjadikan tanggal 16 Juni adalah Hari Lingkungan serta terbitnya Undang-Undang Udara Bersih dan Air Bersih atau Nuclear Test Ban Treaty tahun 1963 serta pembentukan Badan Perlindungan Lingkungan oleh Presiden Richard Nixon yaitu pada tahun 1970. Buku Silent Spring membuat gerakan perlawanan industri kimia dan menyerang balik gagasan Rachel Carson
Namun, keprihatinan publik sudah tidak bisa dibendung hingga akhirnya pada tahun 1972 pestisida DDT dilarang di Amerika Serikat. John F. Kennedy. Sesaat sebelum terbitnya buku Silent Spring, Presiden John F. Kennedy meminta penasihat sainsnya untuk mengkaji klaim-klaim Carson. Investigasi mereka memperkuat pandangan Carson dan regulasi pestisida diperkuat. Silent Spring lalu terbit pada September 1962 di bawah pendiskreditan terhadap penulis. Pengertian pestisida secara umum. Yang pertama, menurut mitalom.com, pengertian pestisida adalah semua zat atau bahan kimia beracun yang digunakan untuk membasmi atau membunuh organisme hidup yang mengganggu baik berupa hewan maupun tumbuhan atau gulma. Selanjutnya, pengertian pestisida menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973. Pestisida merupakan semua zat kimia atau bahan lain serta jasa trenik dan virus yang digunakan untuk pengendalian atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman, hewan ternak, atau mencegah binatang-binatang luar yang menyebabkan penyakit pada manusia, hewan ternak yang diperlukan atau dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, dan air. Kemudian, pengertian pestisida berdasarkan the United States Environmental Pesticide. Semua zat atau campuran zat yang khusus digunakan untuk mengendalikan, mencegah, atau menangkis gangguan serangga, binatang pengerat, nematoda, gulma, virus, jasa trenik yang dianggap hama, kecuali virus bakteri atau jasa trenik lainnya yang terdapat pada manusia dan binatang. Selanjutnya kita ke sejarah penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida jenis kimia dan sintetis digunakan pertama kali pada tahun 2500 sebelum Masehi. Pestisida pada tahun tersebut digunakan untuk pengendalian hama tungau atau kutu dengan bahan sulfur dengan menambahkan reaksi sehingga terbentuk asap. Pada abad ke-15, para petani dunia menggunakan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman dari bahan kimia beracun, misalnya arsenik, merkuri, dan bahan kimia lain. Seiring berkembangnya teknologi di dunia, pertanian membuat pestisida dengan metode ekstrak dan baru dikembangkan pada abad ke-17, yaitu nikotin sulfat yang diekstrak dari tembakau lalu berlanjut pada penemuan-penemuan lainnya. Hingga saat ini, pestisida sudah berkembang hingga ratusan jenis bahan pestisida kimia. Perkembangan ini mengikuti jumlah penduduk yang terus bertambah, sehingga pestisida masih digunakan karena seiring berkembangnya teknologi. Pestisida ini juga bisa digunakan untuk mempercepat proses masa panen. Berikut adalah contoh gambar dari bahan-bahan pembuatan pestisida, yaitu ada sulfur, tembakau dan bawang, dan ekstrak tembakau. Pembahasan selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis pestisida. Jenis pestisida yang pertama ada insektisida, yaitu pestisida untuk memberantas serangga seperti nyamuk, kecoa, kutu busuk, rayap, semut, belalang, dan sebagainya. Yang kedua ada herbisida. Jenis pestisida ini untuk mencegah dan mematikan tumbuhan pengganggu seperti gulma, eceng gondok, rumput teki, dan sebagainya.
Yang selanjutnya ada pestisida untuk memberantas hama cacing, yaitu disebut nematisida. Dan ada juga fungisida, yaitu jenis pestisida untuk memberantas jamur-jamur. Dan yang terakhir ada rodentisida, yaitu jenis pestisida untuk memberantas binatang pengerat seperti tikus. Selanjutnya kita belajar bahaya penggunaan DDT, yaitu bahan racun DDT sangat persisten, bertahan dalam lingkungan hidup dengan meracuni ekosistem tanpa dapat didegradasi secara fisik maupun biologis. Ada dua sifat buruk yang menyebabkan DDT sangat berbahaya, yaitu satu, sifat kelarutan DDT. DDT tidak larut dalam air, tetapi dia larut dalam lemak. Dan yang kedua, sifat DDT yang stabil, sukar terurai, dan cenderung bertahan dalam lingkungan hidup. Di dalam ilmu lingkungan, DDT termasuk dalam urutan ketiga dari polutan organik persisten yang memiliki sifat-sifat. Yang pertama, DDT tidak terurai oleh penguraian cahaya, biologis maupun penguraian secara kimia. Yang kedua, DDT berhalogen. Dan selanjutnya, sifat DDT yang ketiga, daya larut dalam air sangat rendah dan sangat larut di dalam lemak. Dan kemudian sifat DDT ini mudah menguap. Di udara, DDT dapat berpindah oleh angin dan terakumulasi di dalam tubuh. Yang terakhir, yang kedelapan, daya racun DDT meningkat sepanjang rantai makanan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang mekanisme kerja DDT. Dapat terlihat di gambar struktur organ dalam tubuh belalang. Insektisida ini bekerja melalui kontak kulit terhadap berbagai jenis serangga. DDT mempengaruhi keseimbangan ion kalium dan natrium dalam sel saraf dan merusak selubung saraf sehingga fungsi saraf terganggu. Serangga dengan mutasi tertentu pada gen kanal sodiumnya resisten atau bertahan terhadap DDT dan insektisida jenis lainnya. Selanjutnya, berikut peraturan-peraturan pestisida di Indonesia. Pada saat ini, penggunaan pestisida harus memenuhi unsur standar mutu yang ditetapkan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman Nomor 12 Tahun 1992. Sebab di lapangan sering beredar pestisida yang berbahaya bagi kesehatan, maka dibuatlah pasal yang mengatur pengedaran pestisida yang aman yang digunakan masyarakat, khususnya para petani. Ada beberapa pasal terkait peraturan penggunaan pestisida, yaitu terdapat pada pasal 38 ayat 1 berbunyi, pestisida yang akan diedarkan di wilayah Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, efektif, aman bagi lingkungan hidup dan manusia. Juga terdapat pasal 38 ayat 2, pemerintah menetapkan standar mutu pestisida sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan jenis pestisida yang boleh diimpor. Kemudian, terkait tanggung jawab pemerintah atas keamanan pestisida bagi lingkungan terdapat pada pasal 39 yang berbunyi, pemerintah melakukan pendaftaran dan pengawasan pengadaan, peredaran, serta penggunaan pestisida. Selanjutnya, upaya pengurangan penggunaan DDT. Ada beberapa cara untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan DDT, yaitu salah satunya membudidayakan mikroalga kelautan atau rumput laut yang bisa menurunkan toksisitas tanah hingga 80%. Yang kedua, pengurangan penggunaan DDT tersebut. Dan yang ketiga, pengawasan dari pemerintah tentang penggunaan DDT setiap tahunnya. Untuk mengurangi dampak dari penggunaan DDT, ada alternatif pengganti DDT.
Alternatif pengganti pertama yaitu terdapat tumbuhan kucubung. Tumbuhan penghasil obat ini yang dikenal sejak ribuan tahun mempunyai zat aktif yang dapat menimbulkan halusinasi bagi pemakainya. Jika alkaloid diisolasi akan terdapat senyawa metilkritalain yang mempunyai efek relaksasi pada otot. Dengan demikian, kucubung ini dapat dijadikan sebagai salah satu pestisida. Alternatif pengganti selanjutnya yaitu ada bahan alami lempuyang yang sering digunakan untuk obat demam, asam urat, obat sakit perut oleh masyarakat tradisional. Tumbuhan ini memiliki ciri khas bau yang sangat tajam dan berasa pahit sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pestisida. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kalian yang ingin berkomentar dan memberi masukan, silakan ketik komen di kolom komentar. Dan bagi kalian yang merasa pembahasan ini cukup menarik dan cukup bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman kalian. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.